Terima kasih masih bersama kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slam. Dan Bang Don, kita juga mengucapkan terima kasih buat penonton setia Doncast yang selalu menyaksikan tayangan ini melalui Nusantara TV dan juga yang banyak banget menyaksikan lewat tayangan kami di YouTube channel official Nusantara TV. Silahkan like, komen, share, subscribe, dan kalau mau tulis komen di situ bertanya juga boleh ya. Silahkan kalau ada yang mau ditujukan ke Prof. Koni, Pak Wawan, nanti kita akan teruskan juga. Oke, Bang Don, kalau saya bertanya-tanya di balik sesuatu pasti kan ada yang bergerak dengan sendiri karena kesamaan tujuan, tapi ada juga yang perlu mungkin digerak-gerakkan, dikipas-kipasi gitu. Kalau Bang Don setelah ngobrol dengan para jenderal itu apa yang ada dalam bayangan Bang Don? Cuman kalau yang ada dalam bayangan saya bahwa mereka berpikir ini adalah sebuah action atau sebuah statement yang memungkinkan ada action di lapangan. Momentumnya ketemu nih. Apakah momentum ketemu atau tidak, itu kita nggak tahu. Tetapi mereka menduga bahwa ini kira-kira arahnya. Cuman kan problemnya kan begini ya, yang saya tahu gitu, misalnya Pak Prabowo itu orang yang tidak suka gaduh kayak begini. Gitu kira-kira. Karena keinginan itu kan duduk di satu meja. Saya kebetulan pernah ketemu dan mendengar pembicaraan kayak begini, sehingga kita bisa lihat bahwa ketika ada koreksi semacam itu dianggap sebagai aspirasi yang biasa, tetapi tidak harus misalnya bahwa itu sesuatu yang harus di follow up misalnya gitu. Kalau kita makanya begitu respon presiden. Makanya respon presiden sangat normatif. Tetapi yang menjadi soal tadi itu mungkin Mbak Koni bisa mendalamin ini gitu. Jadi ada orang yang belum move on dari Pilpres 2024. Lalu kemudian sumber saya itu mengatakan misalnya salah satunya misalnya Jenderal Fazlur Rozi gitu. Dulu dekat dengan Pak Jokowi, pernah jadi Menteri Agama, lalu kemudian diganti, lalu kemudian pada tahun ini sudah tidak lagi dengan kubu misalnya Prabowo Gibran gitu, pada Pilpres terakhir. Dan beliau salah satu yang tanda tangan di pernyataan. Ini tanda tangan dan itu masuklah pasal poin ke-8 itu. Gitu. Gimana pengamatan Mbak Koni yang beginian? Oke, saya sih nggak sepakat ya kalau kita kemudian sangat perli langsung mengkotak-kotakan. Seolah-olah ini ada yang sakit hati, ada yang kalah atau nggak move on. Begini ya, dengan momentum ini harusnya kita tuh merefleksi diri. Indonesia ini sedang menghadapi ujian sejarah, ya kan? Akankah kita terus menjadi negara demokratis yang dewasa secara etik? Jangan ngomong secara legal ya, sudah capek lah kalau ngomong legal-legal kita tahu lah legal dalam Indonesia seperti apa. Dewasa secara etik, yaitu tidak jatuh dalam siklus-siklus oligarki atau kekuasaan keluarga. Itu nomor satu. Nomor dua, sebenarnya ini kan peluang loh. Kenapa sih dianggapnya jadi ancaman? Ini tuh peluang yang unik karena ternyata Indonesia ini punya model baru ya. Bagaimana ternyata keterlibatan etis militer yang dilakukan oleh para purnawirawan itu mampu melakukan suara moral, kekuatan moral, bukan kekuatan koersif. Artinya para purnawirawan, Pak Trisutri dan kawan-kawan itu sedang menawarkan dengan membuatnya dalam satu statement, nanti kita bahas kenapa statementnya beda-beda tadi ya, atau lain-lain tadi. Tapi dia sedang menawarkan jalur ketiga, yaitu transisi, ada 3 jalur. Transisi etis, damai dan bermartabat. Dan bermartabat tidak dengan cara-cara yang tidak beradab gitu, tapi dengan cara yang beradab. Kembali untuk membangun Indonesia yang berkesadaran, conscious nation. Nah sekarang kalau saya tadi bisa mengutip kata Pak Wawan, wah kalau itu kenapa kalau memang tidak bersama-sama gitu, kenapa terus kemudian diviralkan? Justru dari sini menjawab orang yang menuduh kudeta. Kalau ini kudeta, udah pasti semua satu komando, A sampai Z, 1 sampai 8. Justru karena tadi masukan dari Pak Don ternyata ada yang maunya 1, maunya 2, maunya 3. Ini tuh belum masuk ke tahap itu, belum mau tahap kejahatan politik atau apapun namanya. Ini adalah starting dari dialektika. Saya jadi sedih loh. Kenapa? Memang zaman Bung Karno kita nggak pernah rame, pernah. Tapi dialektika itu terwujud. Nah yang sekarang terjadi, makanya saya nggak sepakat kalau kata Pak Wawan, ini kan jadi bola liar. Sebentar, yang bikin bola liar siapa? Yang bikin bola liar adalah orang-orang liar yang berstatement liar. Contoh, kenapa Pak Gatot Nurmantio marah-marah? Saya sepakat kalau Pak Gatot Nurmantio marah-marah. Karena sebentar nih, yang lagi kamu ngomong kudeta itu, orang yang telah menjadi bintang-bintang di badannya itu, yang telah melewati perang dan segala macam bentuk sumpah prajurit, dan terbukti mereka kepemimpinannya, terbukti keperwiraannya, terbukti pengabdiannya kepada negara, kok enak banget dianggap kudeta. Nggak sesimpel itu. Makanya tadi saya dari awal saya terangkan dulu apa sih makna kudeta, apa sih bukti bahwa kudeta telah terjadi. Jangan dibikin di framing
Pokoknya nggak boleh purnawirawan bersuara, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena ini kudeta. Nggak bisa kayak gitu. Besok-besok akademisi ngomong dianggap kudeta. Besok-besok ada orang ngelukis dianggap kudeta. Besok-besok orang bikin syair, puisi dianggap kudeta. We are going to be a sick nation kalau itu yang terjadi. Jadi kalau saya lihat justru inilah sebenarnya kesempatan. Misalnya kita bisa mendorong, oke kalau gitu Pak, kalau saya jadi presiden, kalau saya boleh menghayal, saya undang aja tuh Pak Prabowo kan tentara, undang, Pak ini bisa terjadi, oke, kita maunya apa? Misalnya ya, para purnawirawan ini jelas tadi disampaikan Pak Wawan, bisa lewat hak angket, interpelasi, DPR, whatever lah, itu udah umum. Yang umumnya apa? Barangkali Pak Prabowo bisa menawarkan, bagaimana Pak para senior kalau saya membentuk Dewan Etik Majelis Moral Bangsa? Anda konsen soal moral bangsa, mari kita bentuk forum etik namanya Majelis Moral Bangsa, yaitu mendorong semua gerakan mobilisasi sipil yang berbasis konstitusi. Sekali lagi ya, saya nggak bilang berbasis revolusi, saya nggak bilang berbasis people power, tapi power yang betul-betul konstitusional. Nah, itu yang mesti disampaikan. Kemudian apa? Meniru model shadow government-nya Inggris. Dia jadi ada yang bisa mengkritisi, ada bagaimana membangun alternatif. Contoh ya, sekarang setiap saya perhatikan, sahabat saya Ibu Megawati ketika berbicara yang berbeda, langsung dianggap, oh ini oposisi. Sebentar ya, orang ngomong yang berbeda itu nggak dia berartinya oposisi. Dia juga bisa berarti penyeimbang. Kenapa sekarang nggak melihat Patri Sosilo dan kawan-kawan sebagai penyeimbang? Gitu loh. Jadi kalau tadi juga ada pernyataan, kenapa ini dipublish, di Indonesia hari ini, kalau no viral, no attention. No viral, no attention. Itu kita mesti de facto-nya seperti itu. Ya of course, mereka juga mungkin udah mencoba berbicara, udah mungkin. Jangan lupa ya, tentara itu walaupun dia sudah purnawirawan, dia punya jalur komando yang terus berjalan. Ada adik asuh, ada adik asuh, apa asuh ini, isu atuh. Jadi nggak mungkin mereka nggak komunikasi. Kenapa sampai dibuat publish seperti itu? Pasti sudah ada kebuntuan sehingga kita bikin itu. Ada lagi satu istilah kalau di dunia hukum, no viral, no justice katanya ya. Tapi Pak Wawan mungkin ada perspektif yang berbeda, silakan direspon. Ya, seperti saya katakan bahwa di era demokrasi bersuara itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Dan tergantung bagaimana kita menyikapi. Yang jelas, sebagai anak bangsa tentu punya pemikiran, termasuk keprihatinan, termasuk supaya kita semua saling mengingatkan. Apalagi perjalanan bangsa itu akan terus berlangsung, tidak berhenti sampai di sini. Generasi muda juga yang dalam hal ini selama ini kan disampaikan bahwa Pak Gibran ini sebagai salah satu manifestasi kaum muda. Nah seperti itu sehingga kita tidak ingin ada suatu benturan satu sama lain yang akhirnya mengerucut pada pergerakan di massa, di grassroots. Tapi kalau kata saya mengulik statement Prof. Koni tadi, itu yang liar itu memang orang yang punya tujuan liar, orang liar nih memang niat liar gitu. Kalau ini kan sebenarnya sebagai pengingat bersama gimana, Pak? Ya, gini, tanggapan kan bisa bermacam-macam. Sebab orang ada yang menanggapinya secara emosional, ada juga secara drastis tadi, udah ada juga yang tanggapan secara ilmiah, atau tanggapan-tanggapan yang lebih kepada pengisian podcast komentar yang sifatnya ini lagi tren gitu. Trending itu yang kemudian dia ikut nimbrung untuk menaikkan rating misalnya. Seperti itu kan terjadi di era sekarang ini. Oleh karenanya kita tetap pada satu sikap, kita itu satu keluarga besar bangsa Indonesia. Kalau ada saran, masukan, kritik, saran, meskipun kadang-kadang menyakitkan, tapi ini kan ibarat pil kina, ya, ditelan memang pahit, tapi menyembuhkan. Itu dia, makanya untuk menyembuhkan. Sehingga kita saling mengevaluasi diri, saling introspeksi, dan tujuannya adalah bagaimana supaya negeri ini akan lebih kuat. Karena kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang sangat-sangat berat. Apalagi sekarang kita persoalan yang tidak kalah penting ya, persoalan menuju ke resesi. Dan kalau misalnya kita sedikit-sedikit menjadi berantem dalam tanda kutip, lantas bagaimana mengatasi persoalan itu? Maka kan nggak perlu harus berantem kan? Kalau lihat sih sebetulnya respon Pak Prabowo kan normatif ya. Pak Wiranto, dan mengatakan ya aspirasi itu wajar saja gitu dan normal. Diterima, didengar. Yang paling menggembirakan adalah bahwa kita, menurut saya ketika ada usul seperti ini, kita tentu ada semacam tanggapan yang keras, ada yang lunak,
tetapi kita masih oke lah untuk melihat ini sebagai under control, masih ya, under control. Sepertinya under control untuk melihat bahwa pendapat yang berbeda itu ya harus aspirasi yang ada bagian yang harus bisa ditampung dan bisa bahkan mungkin berguna untuk dilaksanakan. Malah itu sebagai kartu pengaman daripada meledak tidak terkendali, lebih baik itu tersampaikan dan kita urai satu persatu sehingga poin demi poin bisa kita verifikasi, kita kaji untuk perbaikan. Kita perbaikan dan tidak ada istilah kudeta itu rasanya terlalu jauh. Jauh lah. Cuma begini, mungkin saya penasaran, saya balik ke Prof. Koni. Kalau para jenderal ini kan meski sudah purnawirawan ya Prof ya, tapi kan mereka sangat solid ya. Tentu komunikasi juga kepada junior-junior itu masih ada, masih aktif gitu. Memang bukan tujuannya untuk memancing sebuah arah gerakan makar gitu, tetapi sebagai pemantik mungkin di awal karena mereka sangat solid ya komunikasinya sampai ke bawah, sampai ke juniornya. Mungkin nggak, meski bukan tujuannya, tapi menjadi salah satu efek samping ketika pernyataan ini disampaikan akan menggelinding ke arah yang lebih jauh tadi, Prof. Kembali, kalau untuk ke arah lebih jauh, Indonesia tuh nggak punya sejarah pahit militernya nekat seperti itu. Itu menurut saya ya. Jadi kita tuh ada cara pun juga lebih soft gitu, nggak ada gitu. Kita nggak seperti Mesir, nggak seperti Myanmar, seperti lain nggak. Gini, dan ini kita mesti baik dulu. Kalau menurut saya, tanpa mendahului Pak Sutri dan kawan-kawan semua yang sedang bersuara, tapi menurut saya beliau itu sedang menuju kepada melakukan sebuah gerakan nasional agar terjadilah suara moral lintas sektor. Karena sekarang yang dibahas ini moral dan etika kalau menurut saya ya. Apakah membentuk majelis etik nasional atau apa saya nggak tahu. Kalau saya jadi presiden itu yang saya akan over gitu kan. Nah kemudian yang kedua apa? Ada rem etik. Gini kita ini sekarang jadi negara yang saya bilang tadi unconscious dalam buku saya. Karena kita nggak ada remnya, ngegas aja pol. Apalagi dengan buzzer-buzzer itu yang bayarnya kita tahu dari mana gitu kan. Iya, kita ngegas pol dan buzzer. Nah rem etiknya di mana? Lah disinilah rem etik dari seorang purnawirawan seperti Pak Tri dan kawan-kawan. Sekali lagi beliau itu justru lagi bicara menjaga arah transisi 2024, 2029, 2029 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada kalimat loh, beliau bilang beliau sudah sepuh ingin berbuat sesuatu kepada negara. Kan ini, kenapa jadi disalahgunakan atau disalah mengerti? Yang ketiga, kembali kita tuh harus jujur kok gitu loh. Ada koreksi moral yang sedang dilakukan karena bangsa ini sedang nggak baik-baik saja. Ada praktik kekuasaan yang menyimpang. Contoh tadi MK ketika Gibran bisa maju menjadi wakil presiden dan itu belum selesai dan kita nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa karena yang dihajar konstitusi. Gitu loh. Kalau yang dihajar yang lain mungkin nggak apa-apa, tapi konstitusi sebagai pandu negara. Nah, kemudian apa? Yang menurut saya paling penting, beliau justru sedang menjadi mediator publik dalam menyikapi polarisasi dan krisis kepercayaan. Jadi kenapa sama Pak Tri dan kawan-kawan gitu loh. Rangkul dong, tanya dong, Bapak kenapa sampai Bapak bersuara begini? Apa yang menggelisahkan gitu loh. Kayak saya nih, saya tuh gelisah loh. Jangan dibilang saya walaupun di Rusia dengan posisi saya yang demikian terhormat, dengan fasilitas yang demikian terhormat, saya tenang-tenang aja. Enggak lah, saya tetap orang Indonesia walaupun saya sudah bergreen card Rusia, tapi hati saya kan Indonesia. Saya aja itu merasa ada krisis kepercayaan. Akademisi dipolitisasi gitu kan, budayawan dibegitukan, sekarang purnawirawan dibegitukan, mau apa? Mau jadi negara tanpa rem, ya kan? Gitu, ya kan nggak benar dong. Oke, iya. Jadi kalau lihat ini ya Don ya, kalau kita lihat reaksi Pak Prabowo lewat responnya lewat Pak Wiranto kan sudah jelas kan? Iya. Tapi yang saya dengar tadi malam itu, kemarin kan Pak Prabowo menerima para purnawirawan TNI AD. Betul. Kira-kira begitulah. Lalu kemudian semalam itu saya dapat dari jenderal yang satu lagi mengatakan bahwa dia akan memanggil teman-teman seangkatannya. Pak Prabowo akan memanggil para purnawirawan teman-teman seangkatannya. Ya para purnawirawan. Artinya kalau kita lihat, ini kan berarti ada beberapa input ya, mungkin ya. Ada respon sebenarnya. Ya, mungkin itu cara Pak Prabowo untuk merespon salah satunya. Gitu. Atau gimana Mas Bawan? Iya. Saya tadi sampaikan komunikasi yang baik akan menghindarkan terjadinya miskomunikasi. Nah, respon dari Pak Prabowo selaku presiden menurut saya sudah tepat. Karena apa? Beliau juga ingin tahu lah apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dari kawan-kawan purnawirawan dan pemikiran yang konstruktif tentunya untuk perbaikan negeri ini ke depan. Daripada tidak ada yang tersampaikan lantas menjadi bola liar atau tersampaikannya lewat jalur yang lain, lebih baik
jumpa. Ya, Kalau jumpa itu aja ya. unek-unek itu keluar dan bebas. Mau ngomong aja apa aja bebas. Dari situlah nanti menjadi terurai apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan, apa yang belum disampaikan, atau keinginan-keinginan lain yang sifatnya out box. Kita nggak tahu, karena beliau juga orang yang punya pengalaman yang udah banyak lah ya. Para purnawirawan ini ya. Betul. Berarti lebih bagus lagi Pak Wawan kalau misalnya nih saya yang bersuara, tapi yang diundang Bang Don gitu. Ya harusnya saya juga diundang dong. Kan saya yang memberikan masukan gitu. Jangan cuma teman-temannya Bang Don doang gitu. Tidak apa-apa. Itu kan soal waktu untuk pembagian. Karena kalau purnawirawan diundang semua kan banyak sekali. Tapi kalau per termin dari dari angkatan ini dulu, angkatan selanjutnya dan sebagainya, lebih intens untuk bicara. Biar smooth lah ya. Kalau terlalu diskusi terlalu banyak, itu juga ya. Jadi basa-basi. Betul. Tapi emang kalau tentara itu bisa diskusi ya? Bisa komunikasi dua arah? Beliau kan sudah purna. Kalau masih aktif memang jalur komando. Ya, tapi kalau sudah purna kan ya tentu bisa lebih bicara. Makanya muncul pernyataan ini ya. Sudah bisa berdiskusi lah. Mungkin tanya ke Mbak Koni, perilaku para purnawirawan, apakah masih militeristik ataukah sudah sipil banget? Gini deh, kalau saya lihat sih sebenarnya begini, kita harus bandingkan. Kalau sekali lagi ya, untuk melihat Indonesia itu sebenarnya masih normal-normal aja dengan suara Pak Yusuf dan kawan-kawan. Coba kita bandingkan Mesir. Mesir itu ketika 2013 ya, dia tuh memaksa presidennya mundur, Muhammad Morsi kalau nggak salah namanya. Itu militernya itu dilengsarkan. Maaf, presidennya dilengsarkan oleh militer. Kemudian militer membentuk transisi. Ini nggak terjadi kita. Pakistan itu militernya itu mengintervensi politik, memaksa pemimpin sipil untuk mundur, mendikte keputusan pengadilan, ya kan? Ini kan nggak terjadi juga di kita gitu kan. Karena kalau di Pakistan, akhirnya sipil digantikan oleh militer. Nah, kemudian kalau di Thailand itu apa? Peran militernya sering banget kudeta. Parlemen aja dibubarin gitu kan. Dan bagaimana pemerintahan dikuasai. Nah, Indonesia, kalau saya boleh ada pengalaman sedikit, kalau kita bisa melihat tahun 66, ada tekanan militer terhadap Presiden Soekarno. Oke? Lewat apa? Coba diingat. Lewat surat perintah 11 Maret. Nah, kenapa enggak dianggap sekarang suratnya Pak Tri Susilo dan kawan-kawan yang dengan 8 poin itu adalah semacam surat perintah 11 Maret yang masih sangat awal karena untuk berdialektika. Bukan perintah ya, sekali lagi bukan perintah. Sehingga kalau waktu zaman surat perintah 11 Maret kan jelas tuh perintah dari Pak Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Pak Soeharto, ya kan? Nah, artinya akhirnya kemudian apa yang terjadi? Transisinya itu tidak impeachment tapi intervensi militer dengan cara pembentukan opini publik. Oke? Nah, kalaupun mau disebut sekarang dari apa yang coba dilakukan Pak Tri, ini pun masih jauh dari 11 Maret. Yang harus mengeluarkan 11 Maret Panglima Agus Subianto, ya kan? Ini enggak belum. Nah, jadi artinya anggap aja ini suara suara para militer yang sangat konsen tadi, karena militer boleh dan harus konsen. Ketika negara ini kehilangan kesadaran bernegaranya, kehilangan etikanya, kehilangan moralnya. Jangan salah ya, kita mesti lihat. Ketika awal Pilpres kemarin, saya adalah salah satu akademisi yang bersuara soal etika dan moral. Betul? Coba diingat. Apa yang terjadi? Wah, dibantai semua pokoknya akademisi. Nggak usah saya curhat, karena saya nggak bermaksud curhat juga. Akhirnya saya pikir, oke deh kalau gitu silakan pilih. Jadilah dia sekarang Wapres. Nah, sekarang udah jadi Wapres. Ada kan muncul purnawirawan yang jauh lebih senior dari saya, yang jauh lebih tinggi jabatan dari saya, yang jauh lebih mulia dan banyak ratusan gitu, yang bukan main-main. Artinya apa? Kenapa sih dulu waktu masih api kecil nggak segera dipadamkan? Sekarang api sudah membesar, sedang mencoba dipadamkan, langsung buzzer bergerak seolah-olah ini kudeta lah, inilah, itulah. Ini yang saya harus lakukan dan tugas dari Pak Don dan kawan-kawan meluruskan. Kalau kudeta itu nggak begini modelnya. Nah, yang kedua, saya mau bilang, sebenarnya dengan ini kita jadi bisa punya gini ya. Saya perhatikan presiden punya penasihat ini, penasihat itu. Loh, rakyat juga boleh punya penasihat loh. Misalnya, apakah kemudian Pak Tri dan kawan-kawan bisa menjadi dewan kehormatan bangsa? Yaitu tokoh-tokoh yang bagaimana mereka sangat senior ya, udah levelnya seperti itu, mantan kepala staf dan para presiden, dengan para akademisi pemuka-pemuka yang atau budayawan yang betul-betul bisa membentuk misalnya presidium majelis etik. Ini kan nggak pernah ada nih. Misalnya mereka bisa bikin presidium majelis etik untuk bidang pemerintahan, bidang hankam, bidang konstitusi yudisial, bidang etika politik demokrasi, bidang ekonomi, etika sosial budaya. Baik. Nah, kemudian gini, coba perhatikan, partai itu punya dewan pakar.
Saya itu bukan anggota partai, saya tidak pernah menjadi anggota partai, tapi saya beberapa kali menjadi dewan pakar. Apa sih? Memberi kajian akademis sehingga Pak Tri dan kawan-kawan itu betul bisa berdialektika dengan presidium majelis etik, ya kan, dengan para dewan pakar tersebut, ahli hukum, mau filsuf, Rocky Gerung, semua itu masuk ke situ, sejarawan militer, ya kan, ekonom misalnya kan, dan juga bagaimana misalnya Pak Tri kemudian punya sekretariat nasional. Ini yang saya menarik. Selama ini kalau orang bersuara kan dibilang partai oposisi atau partai apa. Nah, kita udah ngomongin partai sekarang, ngomongin tokoh-tokoh bangsa yang menjadi penyeimbang negara, mau kemana ini dibawa? Ya, baik. Coba ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab soal momentum, why now gitu kan. Tapi nanti akan kita diskusikan di segmen berikutnya. Kita rehat dulu saat ini pemirsa, jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi. Siaran